Nama ex-prajurit TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara kembali menjadi sorotan setelah ia mengunggah video yang berisi permintaan agar dirinya dipulangkan ke Indonesia. Satria menjadi perbincangan karena keputusannya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia dan bergabung dalam pertempuran melawan Ukraina. Satria menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyebut bahwa keputusannya bergabung dengan militer Rusia dipicu karena alasan ekonomi. Kini ia dikabarkan menghadapi pencabutan kewarganegaraan Indonesia dan berharap dapat kembali ke tanah air. Munculnya nama Satria Artakumbara pun kembali membuka fakta bahwa perang Rusia dan Ukraina tidak hanya melibatkan personel militer kedua negara. Satria bukan satu-satunya tentara asing yang terjun dalam pertempuran Rusia dengan Ukraina. Di balik medan tempur Rusia dan Ukraina ada bisnis gelap terkait tentara bayaran. Lantas siapa saja tentara bayaran yang terlibat dalam perang Rusia-Ukraina dan bagaimana bisnis ini berjalan? Bersama saya Meifa Jufarani, jurnalis Kompas.com. Jadi, ini ceritanya. Dalam perang modern, ada istilah tentara bayaran dan Private Military Company atau PMC. Perbedaan utama tentara bayaran dengan PMC terletak pada status hukum dan cara mereka beroperasi. Tentara bayaran adalah individu yang bertempur demi uang, tanpa ikatan resmi dengan negara atau organisasi tertentu, dan umumnya dikerahkan untuk pertempuran garis depan. Sedangkan PMC atau perusahaan militer swasta adalah perusahaan resmi yang menyediakan berbagai layanan militer dan keamanan, seperti pelatihan, logistik, dan perlindungan yang disertai kontrak yang jelas dan terikat pada hukum. Meski kerap disebut juga sebagai tentara bayaran, PMC beroperasi secara legal dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Dalam perang Rusia-Ukraina yang meletus sejak 24 Februari 2022, kedua pihak sama-sama menggunakan tentara bayaran, termasuk dari perusahaan militer swasta. Rusia antara lain menggunakan jasa Wagner Group yang didirikan oleh orang dekat Presiden Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin. Pasukan Wagner terlibat aktif sejak awal invasi Rusia ke Ukraina dan semakin berkibar melalui pertempuran di Bakhmut dari Agustus 2022 hingga Mei 2023. Nama Wagner semakin disorot setelah melakukan pemberontakan pada 2023, hingga akhirnya Prigozhin tewas dalam kecelakaan pesawat di tahun yang sama. Akan tetapi, Wagner bukan satu-satunya PMC yang dilaporkan terlibat dalam perang Rusia-Ukraina. Selain Wagner, juga ada Red Hat yang dianggap sebagai pengganti Wagner setelah pemberontakan. Dua PMC lain yang juga disorot adalah Patriot yang didirikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Dan 3 PMC bentukan perusahaan raksasa energi Gazprom, yakni Vakel, Plamia, dan Potok. Di sisi lain, PMC yang dilaporkan mendukung Ukraina adalah Legiun Internasional dan juga Mossad Group. Legiun Internasional terdiri dari warga asing yang membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Pada awal invasi Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut ada sekitar 20.000 orang dari 52 negara yang bergabung dalam Legiun tersebut. Sementara itu, Mossad Group adalah PMC yang didirikan oleh mantan marinir AS Andy Milburn. PMC ini memposisikan diri sebagai versi baik hati dari Wagner Group dengan mengusung misi membersihkan persenjataan, ranjau, dan jebakan di medan tempur. Keterlibatan tentara bayaran termasuk dari perusahaan militer swasta tidak bisa lepas dari perputaran uang. Sebab tentara bayaran akan mendapat imbalan dari kegiatan yang ia lakukan, yakni operasi militer di zona konflik. Ini artinya ada bisnis yang berjalan di medan pertempuran. Sebagai contoh, Wagner Group disebut mendapat dana langsung dari pemerintah Rusia melalui anggaran tidak resmi. Laporan resmi pemerintah Rusia menyebut Wagner menerima 86 miliar rubel atau sekitar 1 miliar dolar AS untuk logistik dan gaji personelnya. Selain sokongan dana dari negara, sumber pemasukan Wagner lainnya adalah dari sang pendiri Yevgeny Prigozhin yang disebut memiliki kontrak dan logistik besar di Afrika. Model bisnis yang dijalankan Wagner Group adalah mendapatkan bayaran operasional, lalu mereka mengerjakan misi yang ditugaskan. Berbeda dengan Wagner, Mossad Group yang mendukung Ukraina mendapat pendanaan dari swasta dan donatur internasional.
Biaya operasional PMC ini disebut bisa mencapai 100.000 hingga 170.000 dolar AS per bulan. Akan tetapi, Mossad Group bukanlah PMC tempur, melainkan memberikan pelatihan, evakuasi warga, dan juga bantuan. Sementara itu, Legiun Internasional mendapat pendanaan dari pemerintah Ukraina. Personel Legiun Internasional juga mendapatkan gaji setara dengan tentara Ukraina, yakni bisa sekitar 2.000 hingga 3.000 dolar AS per bulan. Selain model bisnis yang berbeda, masing-masing PMC yang terlibat dalam perang Rusia-Ukraina juga punya cara berbeda dalam merekrut personel. Wagner disebut merekrut mantan narapidana dan veteran militer yang tidak bekerja. Sementara itu, Reddit mencari anggota melalui jaringan militer formal dan juga mantan tentara. Di sisi lain, kebanyakan anggota Legiun Internasional yang membantu Ukraina berasal dari relawan asing. Sedangkan Mossad Group berisikan veteran militer profesional, khususnya eks-tentara negara-negara barat. Meski target calon personil berbeda, namun ada benang merah dalam cara PMC merekrut anggota, yakni sama-sama memberi iming-iming uang. Berkaca pada kasus Satria Arta Kumbara, bekerja sebagai tentara bayaran termasuk yang tergabung dalam sebuah PMC memang menjanjikan pemasukan besar. Dilaporkan, gaji tentara asing yang bekerja untuk Rusia berkisar 2.000 hingga 2.500 dolar AS atau sekitar 32 hingga 40 juta rupiah. Namun di balik gaji yang menggiurkan, tetap saja menjadi tentara bayaran adalah pekerjaan berbahaya dan berisiko tinggi. Mantan perwira pasukan khusus Inggris Simon Mann menyebut, keterlibatan tentara bayaran dalam sebuah konflik akan menimbulkan banyak pertanyaan hukum. Mann mempertanyakan status hukum para tentara bayaran, termasuk bagaimana jaminan kesehatan mereka dan adakah asuransi yang melindungi mereka jika tewas atau cacat dalam perang. Bahkan sejumlah laporan menyebut bahwa tentara bayaran dikontrak tanpa perlindungan dan tetap dipaksa bertempur meski terluka. Di sisi lain, sejumlah PMC, salah satunya Mossad Group, menghadapi konflik internal termasuk kekurangan dana. Namun dari itu semua, satu hal yang paling berbahaya dari keterlibatan tentara bayaran adalah membuat perang tidak lagi murni negara versus negara, tetapi menjadi ladang bisnis. Di balik setiap kontrak perang yang ditandatangani tentara bayaran, tersimpan risiko yang tidak terlihat di atas kertas. Peluru nyasar, pengkhianatan, dan kematian yang tidak tercatat. Bagi tentara bayaran, medan perang adalah bisnis, tapi bayarannya bisa jadi nyawa mereka sendiri. Saya Meva Juvarani, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.